Welcome back di segmen Pundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten milik konglomerasi milik konglomerasi milik konglomerasi Prajogo Pangestu yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Itu pada listing pada 8 Maret 2023 dengan harga IPO-nya sekitar Rp220 per lembar saham. Ya, kita cek dulu nih bagaimana pergerakan harga saham cuan di sore hari ini. Ya, di sini kita akan membahas PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan nih, yang dimana setelah listing itu naiknya sekitar 3.800%. Dari harga IPO-nya sekitar Rp220 per lembar saham, dan sekarang harga sahamnya sudah mendarat di sekitar Rp10.850 per lembar saham, atau hari ini masih bergerak di level naik 1,40% atau di 150 poin. Jadi di mana investor ini memang kemarin cukup melebar senyum ya, di mana kenaikannya sekitar 3.800%. Nah, tapi apakah kira-kira kenaikan harga saham cuan ini sejalan dengan kinerjanya atau ada faktor pendorong lainnya yang bisa kita lihat di mana harga sahamnya cukup melonjak cukup tajam. Kita bisa melihat selanjutnya bisnis apa sih yang dijalankan oleh Cuan. Ya, jadi kalau kita lihat untuk Cuan sendiri ada di perusahaan holding, dan dia itu memiliki atau holding di beberapa anak usahanya secara langsung. Jadi kalau kita lihat yang pertama ada PT SC, di sini aktivitasnya juga perusahaan holding, di mana untuk Cuan sendiri memiliki kepemilikan sekitar 65%, yaitu dengan tahun pendiriannya di tahun 2006, tahun mulai penyertanya 2013, dan mulai beroperasi di tahun 2015. Dan yang kedua ada PT MP, di sini yang kegiatan usahanya sekitar untuk perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas produk YBDI, yang dimana kepemilikannya Cuan sekitar hampir 100% atau 99,99% dengan tahun operasinya tahun 2008. Dan yang ketiga ada TP, yaitu sama di pertambangan batu bara, yang dimana untuk Cuan sendiri memang bisnisnya dominan dengan pertambangan batu bara dengan kepemilikan 99,99% dengan tahun pendiriannya sekitar 2008 dan tahun operasinya sekitar tahun 2013. Dan selanjutnya kita bisa melihat anak usaha lainnya juga yang secara tidak langsung. Kalau ini secara langsung, dan kita akan membahasnya secara tidak langsung. Ya, di sini ada tidak langsungnya dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui SC, yang kedua melalui DBK. Jadi kalau yang melalui SC kita lihat di sini ada 3 anak usahanya dari Cuan, yaitu ada Intam. Untuk Intam sendiri ada di sektor pertambangan emas kalau kita lihat, dan juga ada perak juga, dan perdagangan besar logam dan biji logam. Di sini untuk kepemilikannya sama seperti sebelumnya sekitar 99,99%, di mana tahun pendiriannya di tahun 2004 dan tahun operasinya sayangnya belum beroperasi nih untuk Intam sendiri. Dan untuk DBK sendiri di sini pertambangan batu bara, di mana juga belum beroperasi, tapi kepemilikannya sekitar 99,99% dan telah berdiri sejak lama ya kalau kita lihat di tahun 1996. Dan PT ketiga ada BI, sama untuk sektornya di pertambangan batu bara, kepemilikannya hampir 100%, di 99,99%. Tahun pendiriannya berada di tahun 2007, namun sayangnya juga belum beroperasi. Dan yang ketiga melalui DBK atau secara tidak langsung, di sini ada satu anak usaha yaitu PUR. Untuk usahanya sendiri ada di pertambangan, perdagangan, dan pengangkutan sungai. Jadi kalau kita lihat di sini kepemilikannya 99,99% yang sudah berdiri sejak tahun 2008, namun sayangnya juga belum beroperasi. Dan untuk kontribusi terhadap pendapatan perseroan ini selama 7 bulan yang berakhir per 31 Juli 2022 untuk data dari anak usahanya tersebut. Dan selanjutnya kita bisa melihat hasil kinerja dari Cuan per kuartal 3 2023. Jadi di sini ada laporan laba rugi dari Cuan. Nah, kita bisa kulik nih, apakah saham Cuan yang naiknya sekitar 3.800% dari IPO-nya atau dari setelah listing hingga perdagangan hari ini, apakah sejalan dengan kinerja dari perseroan. Jadi kalau kita lihat di sini, laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, di mana justru terjadi penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelumnya labanya pada kuartal 3 2022 sekitar 253,43 miliar menjadi 175,23
24 miliar saja atau turun sekitar 30,85%. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa nih labanya bisa turun padahal secara pendapatannya cukup meningkat. Kalau kita lihat pendapatannya meningkat sekitar 26%. Jadi pendapatannya per kuartal 3 2022 itu sekitar 916,79 miliar dan per September 2023 atau kuartal 3 2023 menjadi 1,16 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini ada peningkatan beban. Kalau kita lihat marginnya di sini justru turun. Pendapatannya memang meningkat, sayangnya marginnya justru turun. Margin per 30 September 2022 mencatatkan 66,02%. Dan untuk margin per 30 September 2023 53,31%. Jadi di sini ada peningkatan pada beban pokok pendapatan sehingga membuat marginnya ini turun. Dan terus kalau kita lihat bergeser ke laba usahanya juga turun dari 418,72 miliar menjadi 207,9 miliar rupiah. Jadi ada peningkatan pada beban penjualan dan juga pada beban administrasi dan umum sehingga menggerus laba usaha dan otomatis menggerus dari laba yang sudah diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersihnya yang turun sekitar 30,85%. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sih arus kas dari cuan karena arus kasnya ada yang masih minus nih kalau kita lihat. Ya, jadi untuk arus kasnya di sini ada seperti biasa ada 3, aktivitas operasi, investasi dan juga pendanaan. Untuk cuan sendiri di sini aktivitas operasinya masih mencatatkan negatif atau justru negatif dari sebelumnya positif. Di per 30 September 2022 tercatat 322,07 miliar. Per September 2023 tercatat negatif 47,55 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat memang ada ketidakseimbangan antara penerimaan pelanggan terhadap beban-beban yang dikeluarkan. Jadi kalau kita lihat ada peningkatan terhadap pengeluaran kas kepada pemasok dan juga kas untuk aktivitas operasi. Dan ini yang menggerus dari aktivitas atau arus kas dari operasi menjadi negatif di 47,55 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat di mana untuk arus kas dari investasinya juga masih mencatatkan negatif, namun negatifnya turun nih kalau kita lihat di sini per September 2022 di 73,7 miliar dan per September 2023 minusnya turun menjadi 36,06 miliar rupiah. Jadi turunnya angka negatif dari aktivitas investasi tersebut karena kalau kita lihat secara rinci di laporan keuangannya ada namanya penambahan piutang dari pemegang saham. Nah, ini yang membuat dari aktivitas investasi arus kasnya lebih mengecil minusnya. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan hingga akhir periode memang masih mencatatkan arus kas yang positif. Namun sayang untuk arus kas aktivitas operasi yang masihnya tinggi beban-beban menjadi PR Persero nih bagaimana ke depannya bisa lagi mengoptimalkan beban-beban atau pengeluaran agar bisa seimbang dengan penerimaan kepada pelanggan. Dan selanjutnya kita bisa melihat rasio keuangan dari cuan. Ya kalau kita lihat di sini di mana harga saham dari cuan ini sudah cukup overpriced ya. Price earning ratio-nya sendiri sudah berada di angka 514,81 yang dimana menandakan bahwa harganya sudah cukup mahal sekali karena untuk PER di rata-rata industri pertambangan batubara itu berada di PER 8 dan cuan sudah berada di PER 514. Kalau kita lihat secara price book value-nya sendiri juga sudah di angka 73,51 atau 73 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Tapi kalau kita lihat gross profit marginnya sendiri mencatatkan angka yang cukup baik di 53,31%. Untuk net profit marginnya atau dalam menghasilkan laba bersih juga cukup baik di 15,13%. Kalau kita lihat dalam mengelola modal terhadap laba bersih atau return on equity-nya sendiri berada di 14,28%. Sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih sudah cukup baik. Untuk dari return on assetnya sendiri di sini tercatat 10,20% atau dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup baik. Dan di sini menariknya untuk DER-nya sendiri atau debt equity rasionya di sini angkanya cukup kecil sekali ya di 29,67% saja atau berada jauh di bawah 100%. Jadi kalau misalkan DER-nya jauh di bawah 100% menandakan bahwa
total modalnya jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Jadi kalau kita lihat secara laporan keuangan, total modal dari Perseroan itu sekitar per September 2023 sekitar 1,8 triliun, sedangkan total hutangnya hanya sekitar 485,4 miliar rupiah saja. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik. Dan untuk likuiditasnya atau current ratio-nya sendiri di sini juga berada di angka yang cukup tinggi di atas 100%, di 277,67%. Likuiditasnya cukup baik sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya cukup baik. Dan selanjutnya kita bisa melihat pergerakan harga saham cuan sejak IPO hingga perdagangan kemarin. Nah, kalau kita lihat di mana harga IPO-nya, kalau kita lihat di sini ada sekitar Rp220 per lembar saham. Sejak IPO di 8 Maret 2023, harga saham cuan ini terus naik ya, seperti tangga kalau kita lihat naiknya bahkan sudah di level 10.800-an. Untuk hari ini kalau kita lihat pergerakannya bahkan sudah di angka 11.025. Jadi memang untuk harga sahamnya sudah meningkat sekitar 3.914%. Jadi anggapannya kalau kita menabung atau kita berinvestasi di saham cuan, modal 10 juta saja itu bisa berubah menjadi 390 juta dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun saja. Tapi kalau kita lihat di mana pergerakan harga sahamnya ini tidak sejalan dengan kinerja keuangannya, karena tadi labanya justru turun 30,8% karena masih tingginya beban-beban. Tapi justru ada faktor lain yang memang mendorong kenaikan harga saham dari cuan, yaitu adanya aksi-aksi korporasi nih. Kita bisa melihat di slide selanjutnya. Ya, jadi kalau di sini kita lihat ada beberapa aksi korporasi. Yang dimana pertama ini cuan ini kemarin baru saja mencaplok atau membeli saham dari PT Petrosi Tbk atau PTRO, yang dimana membelinya dari PT Caraka Reksa Optima sebanyak 342,92 juta lembar atau mewakili sekitar 34% dari keseluruhan modal yang disetor atau yang ditempatkan oleh PTRO. Untuk PTRO sendiri untuk bisnisnya berada di kontrak pertambangan, teknik pengadaan konstruksi multidisiplin, dan juga perusahaan jasa minyak dan gas. Lalu yang kedua kalau kita lihat pada 12 September 2023 lalu, melalui anak usahanya cuan yakni PT Prima Mineral Investindo, cuan juga melakukan pembelian 85% saham Silika South Jaya. Jadi Silika South Jaya ini ada pasir silika di wilayah Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan yang ketiga kalau kita lihat pada 4 September 2023 lalu, cuan juga diversifikasi usaha nih, yaitu merambah ke sektor penambangan batu bara, metalurgi. Jadi diversifikasi ini dilakukan melalui anak usahanya cuan, yaitu PT Daya Bumindo Karunia atau DBK, penambangan batu bara metalurgi oleh Daya Bumindo Karunia berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jadi memang rata-rata untuk pertambangan batu baranya berada di wilayah Kalimantan. Dan selanjutnya juga ada aksi korporasi lainnya yang dilakukan oleh cuan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini per 4 September juga 2023, cuan ini mengumumkan bahwa masuk ke bisnis mineral emas, jadi melakukan diversifikasi usaha lagi, yaitu melalui anak usahanya PT Intam ya, yang belum beroperasi. Jadi kalau kita lihat PT Intam ini memiliki wilayah konsesi pertambangan emas seluas 18.500 hektar di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau NTB, bersebelahan dengan 2 konsesi emas lainnya di Sumbawa. Dan kalau kita lihat untuk yang terakhir di sini juga pada 22 September lalu, cuan ini mengumumkan atau mencaplok saham dari anak usahanya Indi nih, atau Indika Energy Tbk, yakni PT Multi Tambang Jaya Utama, di mana untuk Multi Tambang Jaya Utama sendiri adalah anak usahanya Indi yang bergerak di bidang pertambangan batubara juga termal dan batubara metalurgi bituminous yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Nah, melihat tadi dari beberapa aksi korporasi yang memang dominan berada di bulan September, hal inilah yang mendorong harga saham cuan makin meroket, bahkan hari ini sudah menembus sekitar level 11.000 dan naik sekitar 3.900% nih dari harga IPO-nya yang hanya Rp220 saja. Jadi kalau kita lihat di mana memang banyak yang investor cuan ya, sesuai dengan namanya, modal 10 juta saja kita taruh di saham cuan, sejak IPO sudah naik sekitar menjadi Rp390 juta.
sesuai dengan namanya cuan membuat juga jadi cuan. Tapi kalau kita lihat di mana saham cuan ini naiknya belum sejalan dengan kinerja perseroan karena pun kalau kita lihat memang banyak aksi korporasi, tapi aksi korporasi ini justru nanti akan tercermin pada laporan keuangan tahun 2024 karena kalau kita lihat per kuartal 3 masih membukukan penurunan kinerja atau labanya turun sekitar 30,8% dikarenakan masih tingginya beban-beban yang masih menjadi PR perseroan ke depannya agar bisa mampu membukukan laba yang lebih baik lagi. Selain itu kalau kita lihat juga di mana harga sahamnya sudah cukup over value, di mana untuk PBV-nya sudah 73 kali lebih mahal, untuk PAR-nya sudah 500-an, sehingga memang saham cuan ini belum menarik untuk saat ini dikoleksi. Tapi kita bisa menunggu apakah nantinya akan ada diskon di tahun depan untuk saham cuan didorong dengan beberapa prospek bisnisnya. Tadi ada caplok-mencaplok atau akuisisi beberapa pertambangan batu bara dan juga emas. Mungkin ini bisa mendorong nantinya untuk kinerja dari perseroan dan bisa membukukan laba lebih baik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Safira.